semuanya, apa kabar? Masih panik? Masih stres? Ya sudahlah, daripada kita memikirkan tentang coronavirus ini, mending kita mikirkan hidup kita. Mending kita pikirkan masa depan kita. Mari kita pikirkan siapa rupanya kita. Mending kita belajar lebih banyak tentang Yesus. Mending kita belajar lebih banyak tentang Alkitab, tentang Injil. Nah, saya suka kalau udah sampai kepada Injil Kristus. Karena itulah yang paling penting sebagai penyelesaian untuk kepanikan kita, kepanikan hati kita, kepanikan jiwa kita. Kita akan kembali kepada siapa kita. Nah, sebenarnya kita ini adalah keturunan daripada Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya oleh satu orang telah jatuh ke dalam dosa, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan ditekankan lagi oleh Roma pasal yang ketiga, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Itu di ayat yang ke-23. Nah, jadi jangan heran kalau bukti daripada semua orang sudah berbuat dosa itu nampak sekali ketika kita dilahirkan di dunia ini. Nah, coba kita ingat dulu. Waktu kita dilahirkan oleh mama kita, apa yang terjadi sama kita? Apakah waktu kita dilahirkan itu kita tertawa? Atau bagaimana waktu kita dilahirkan? Kita dilahirkan oleh orang tua kita nggak bantu mama kita labor sendiri, mama kita yang berjuang sendiri, akhirnya kita lahir dan akhirnya kita akan berteriak, oe, 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 oe. Kan seperti itu. Nah, itulah menandakan selamat datang di tengah-tengah dunia yang berantakan, di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Dan yang menangis itu adalah apa? Jiwanya. Ini kalau saya bawa ilustrasi, ini yang menangis. Owe, owe. Hatinya, jiwanya sudah berdosa. Dan inilah yang disebut dengan gambaran Allah. Gambaran Allah itu kekal adanya. Gambaran Allah itu sudah jatuh. Sebelum jatuh apa yang terjadi? Gambaran Allah di dalam Adam dan Hawa. Oh, mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap pagi, halo Tuhan, good morning. Mereka ngobrol di Taman Eden. Tetapi setelah itu jatuh ke dalam dosa, putus. Malah Tuhan membuang mereka. Putus. Nggak bisa yang namanya Allah itu kompromi dengan dosa. Dan beginilah kondisi kita waktu kita dilahirkan oleh mama kita. Dengan hati yang seperti ini. Secara jasmani, dia lahir normal badannya, tubuhnya normal, jarinya 10, kakinya jari 10, matanya 2, sehat, hidungnya mancung, bibirnya juga merah. Wah, begitu perfect. Bahkan semua orang mengatakan, ih, lucu kali baby ini. Tetapi jangan lupa, secara rohani, kondisi kita adalah seperti ini. Makanya anak kecil, setelah lahir kita besarkan, dan mereka semakin bertumbuh, tidak perlu diajari berdosa. Otomatis mampu berbuat dosa. Nah, karena apa? Karena dilahirkan sudah berdosa. Apapun itu. Ini adalah saya paparkan di sini bentuk-bentuk daripada dosa manusia. Contoh seperti ini. Gosip. Tidak perlu kita belajar bergosip. Otomatis kita suka sekali bergosip. Apalagi menggosipkan orang yang sudah menyakiti kita. Otomatis itu. Kemudian apa lagi di sini? Mencuri. Sama. Kenapa orang punya kekuatan yang spesial, kapasitas untuk mencuri uang seseorang? Itu karena dia lahir berdosa. Jadi the power of sin itu otomatis muncul di dalam pribadi manusia itu, karakter manusia itu. Inilah yang disebut dengan dosa, dan banyak sekali dosa lain yang muncul dari dalam hidup kita ini yang tidak perlu diajari, tetapi sifatnya adalah otomatis. Wait, apa ini? Rindu. Loh,
Kok ada rindu dosa? Lah iyalah. Kalau bapak kita rindu mama orang lain nggak dosa? Dosa kan? Aduh, ada-ada aja ini. Kemudian apa ini? Apa sih ini? Rakus. Ini termasuk dosa. Cerewet. Ini juga dosa. Jangan pikir nggak dosa yang cerewet ini. Apalagi ini? Cemburu. Banyak kali dosa di sini. Pemarah. Kasar. Muncul kan ada apa namanya, keinginan kasar, mau tampar orang, mau pukul orang. Itu munculnya dari aku orang berdosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Apalagi ini paling akhir. Oh, tinggi hati, sombong. Jadi kalau ada orang sombong, pakai sepatu tinggi, warnanya hijau, bajunya hijau, dompetnya hijau, kerabunya hijau, makeupnya cantik, ceklek. Kita lihat sombong kali dia itu. Tak usah kita marah, tak usah kita berpikiran seperti itu. Kenapa? Normal lah dia sombong. Karena memang dia sudah berbuat dosa. Semua orang udah berdosa. Jadi kalau ada contohnya, Pak Pendeta. Sifat Pak Pendeta marah. Kerjanya marah terus. Nggak beres marah. Waduh, sampai jemaat bilang, macam mananya pendeta seperti itu? Oh, kalian jangan berpikir yang lain lah. Normal itu. Pendeta kan juga manusia biasa, dilahirkan berdosa. Jadi itu normal. Apalagi kalau orang berantem gara-gara uang 500 perak. Berantem sampai bunuh-bunuhan. Wah, si Johannes katanya namanya. Wah, namanya Johannes tapi kerjanya begitu. Aduh, please, nama tidak membuktikan seseorang itu ininya berubah, tidak. Mau Johannes namanya, mau Matius namanya, mau Filipus namanya, nama-nama Alkitab, tetap hatinya berdosa. Normal itu, nggak perlu kita gila gara-gara itu. Sangat normal. Nah, sebagai ilustrasi. Nah, ini saya sering kali berikan ilustrasi karena Pak Pendeta saya ya sering sekali memberikan ilustrasi ini. Contohnya begini katanya. Kalau ada orang gila, sudah 1 tahun nggak pernah mandi. Kemudian dia lewat di depan rumah kita. Datang mama kita. Aduh, itu orang. Rambutnya itu kayak rambut ijuk. Bajunya plastik. Bau kali dia. Aduh, kayak mananya orang ini? Kok kayak gitu dia? Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang normal? Mama tadi normal atau orang gilanya yang normal? Ya, orang gilanya normal, orang namanya dia gila. Macam mana? Jadi hal yang biasa bagi dia, tak mandi sampai setahun. Yang nggak normal siapa? Ya mama nggak normal. Udah tahu dia orang gila, direpet-repeti lagi. Sama, siapapun di dunia ini. Oh, dia nggak bagus sebagai seorang pendetua. Oh, dia nggak bagus. Oh, dia istri pendeta begini. Oh, dia begitu. Hey, please. Normal itu semuanya. Karena Alkitab berkata, semua sudah berbuat dosa. Dan sekarang kita melangkah. Kalau begitu apa? Ada upahnya. Kalau orang berdosa, ada gajinya. Kalau orang berdosa, ada penaltinya, ada dendanya, kata firman Tuhan. Upahnya dosa itu. Itu bahasa Indonesianya ya. Upah daripada dosa itu adalah maut. Heran ya Alkitab pakai kata upah. Itu kan kata ekonomi itu, upah. Bukan bahasa kedokteran itu. Upahnya adalah maut. Ada dalam satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan, the penalty of sin is death. Dia pakai kata penalty. Dia pakai kata denda. Upahnya. Gajinya. Kalau kita bilang gaji ya bahasa Indonesia yang namanya upah. Tapi bahasa yang satu mengatakan the penalty. Dendanya. Denda daripada kita orang berdosa itu adalah ini. Tuh. Coba lihat nih. Nah. Ini apa ini? Ini peti mati. Sebenarnya bukan 2 in 1. Tapi 3 in 1.
Aku orang berdosa, aku mati, badanku masuk peti mati, dan jiwaku, gambaran Allah yang sudah korupsi itu, gambaran Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, dia akan ke api neraka selama-lamanya. 3 in 1. Jangan lupa, hidup kita ini 3 in 1. Aku orang berdosa, upah dosaku, aku akan meninggal dunia, badanku akan masuk ke dalam peti mati, dan jiwaku akan masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Jangan khawatir ya, jangan takut dengan peti mati ini ya. Yang jelas ini bukan saya punya. Saya punya nanti besar, karena badanku besar ya. Tapi apapun itu, kita akan masuk ke sini. Tapi jiwa kita tidak di sini. Jiwa kita ada di api neraka. Selama-lamanya akan berteriak, tolong, 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 tolong. Akan berteriak terus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Itulah hukuman dosa. Jadi jangan main-main dengan dosa. Jangan kalian sakit hati ketika hamba Tuhan memberitakan tentang dosa. Jangan. Ini harus diberitakan. Upahnya dosa adalah api neraka. Nah, ini keadaan kita. Dan Alkitab berkata, tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan. Dalam keadaan seperti ini pun, tak satu orang pun yang mau mencari Tuhan. Tidak ada. Justru untuk menyelesaikan perkara ini, banyak sekali berdiri yang namanya agama-agama. Agama-agama itu adalah bagaimana aku bisa terlepas dari hukuman dosaku, yaitu api neraka. Atau secara positifnya, agama itu adalah bagaimana supaya aku kalau mati masuk surga. Oh Tuhan, tolong. Dan ini yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka punya usaha. Usahanya apa? Mereka mencari daun-daunan, mereka buat pakaian daun-daunan. Karena ketika mereka jatuh ke dalam dosa, oh, mereka terbuka matanya. Mereka tahu mereka telanjang. Oh, aduh, bagaimana ini malu. Akhirnya mereka menciptakan pakaian mereka sendiri. Mereka buat dari daun-daunan. Itu usaha mereka. Tapi Tuhan bilang, no, tidak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyembelih domba dan mengambil kulit domba itu dan membungkuskan tubuh Adam dan Hawa. Domba inilah gambaran daripada Injil itu. Anak domba Allah itu yang akan mati di kayu salib itu, yang menutupi semua dosa dan kesalahan kita. Jadi Injil itu sudah ada bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka cari penyelesaiannya, langsung Tuhan selesaikan. Tidak, usahamu tidak akan pernah berhasil membawamu ke surga. Aku yang akan memberikan jalan solusi kepadamu. Nah, karena itu mari kita sekarang belajar siapa ini Yesus, kenapa dia mau mati untukku. Apa itu Injil? Banyak sekali orang-orang Kristen benar-benar bingung dengan namanya Injil. Mereka pikir Injil itu adalah bagian daripada mata pelajaran agama Kristen. Bukan itu arti Injil. Injil itu adalah sentral daripada kekristenan. Coba lihat di gereja. Paling tinggi menara itu apa? Salib. Coba lihat di gereja-gereja. Paling belakang dari podium itu apa? Salib. Bahkan masuk kita ke gereja tradisional, banyak kali salibnya. Jendela penuh salib. Tempat persembahan, salib. Podium ada taplak mejanya, warna hijau lah, warna putih lah, ada salib. Meja perjamuan, ada salib. Semuanya ada salib. Apa arti salib? Kenapa banyak kali salib? Salib inilah penyelesaian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Anak domba Allah sudah dijanjikan.